Oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan fokus ya membahas updatean pemain yang akan dipanggil Sinteyong terkhusus untuk di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Nah, tentu ada beberapa nama yang ini menurut saya menjadi kabar gembira. Salah satunya adalah Jordi Amat. Memang sebelumnya Jordi Amat ini ya dipastikan ya tidak bisa tampil ya saat melawan Arab Saudi tanggal 5. Tetapi regulasi setelah dilihat dan didalami ternyata absennya Jordi Amat ini hanya satu laga saja. Dan tentu ini menjadi angin segar karena sudah absen saat melawan Filipina kemarin dan bisa bermain ya saat melawan Arab Saudi nanti. Ini akan menjadi angin segar. Tetapi ya teman-teman, ini ada berita yang menurut saya juga harus dibahas ya mengenai statement Bapak Sumarji selaku BTN ya, Badan Tim Nasional. Beliau mengatakan bahwa untuk saat ini perencanaan memanggil sosok Elkan Bagot itu belum ada. Nah, tentu kalau sudah seperti ini, kalian juga tahu ya bahwa antara Elkan Bagot dan juga Jordi Amat ini adalah sosok penting karena memang saat ini ya bahkan kalian juga bisa melihat bahwa sosok Justin Hubner itu tidak bisa dimainkan. Artinya ya sosok Elkan Bagot mau tidak mau, suka tidak suka, memang saat ini menjadi kebutuhan timnas Indonesia. Ditambah lagi kalian juga bisa melihat di Twitter ya, semuanya trending tentang Elkan. Ya, kita akan membahas tuntas sebenarnya teman-teman, layak atau tidak, pantas atau tidak sosok Elkan Bagot ini kembali ke skuad. Menurut saya pembahasan ini sangat seru, saya akan mengupas mengenai Elkan Bagot dan data terakhirnya bersama klub, statistiknya bersama klub, agar ini bisa menjadi perbandingan dan referensi apakah sosok Elkan Bagot ini cocok untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Jangan lupa untuk bangun channel ini teman-teman ya, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, di Carabao Cup ya semenjak diperkenalkan bersama klubnya Blackpool ya, dia sudah mengantongi 65 menit pertama ya saat melawan Burton Albion ya di Carabao Cup. Dirinya bermain 65 menit. 65 menit menurut saya ini bukan waktu yang pendek. Apalagi dirinya baru adaptasi, ini membuktikan bahwa pemain ini ya sangat bisa diandalkan oleh tim. Ya, bersama Ipswich Town sebelumnya ya, dia juga sudah bermain di laga latihan ya, kemudian persahabatan melawan Shakhtar Donetsk dan lain sebagainya. Dia selalu bermain, artinya kondisi Elkan Bagot saat ini ya mungkin dibandingkan Justin Hubner ataupun Jordi Amat mungkin dan juga beberapa back lain, menurut saya lebih panaslah Elkan Bagot ini. Karena memang dari 2 bulan ini ya, dia selalu rutin terus untuk latihan, sedangkan teman-temannya ya, yang ada di skuad timnas Indonesia, itu baru rutin latihan bersama klubnya masing-masing, itu 1 bulan ya, 1 bulan kemarin. Nah, ini artinya memang dari persiapan dan juga fisik ya, menurut saya akan Bagot untuk mengarungi ya di bulan 9 tanggal 5 nanti melawan Arab Saudi ataupun Australia di tanggal 10, ini lebih siap ya. Ini faktor yang menurut saya Elkan ini mengapa bisa dipanggil timnas Indonesia. Ya, tak menutup kemungkinan ya karena memang apa yang menjadi kebutuhan timnas saat ini memang sangat genting menurut saya, apalagi di sektor lini belakang. Permainan Elkan Bagot pun di laga terakhir ya saat melawan Burton Albion pun mendapatkan rating 78. Tidak begitu buruk ya sebagai pemain bertahan dan dirinya pun juga baru bergabung bersama Blackpool ya. Ini artinya memang pemain ini memang sangat bisa diandalkan sekali. Oke. Kemudian kita akan melihat juga bahwa di sisi belakang timnas Indonesia ya dengan adanya Jordi Amat ya, tentu kita akan melihat ya settingan ulang di Piala Asia. Ya, kalau dilihat saat melawan Jepang ya, kemudian Australia ya, Elkan Bagot ini selalu menjadi pilihan apalagi saat melawan negara yang memang memiliki postur yang tinggi-tinggi sekali. Australia nanti kita akan membutuhkan sosok Elkan Bagot. Mengapa? Karena memang ketika di Piala Asia kemarin ya, Sinteyong dengan beberapa strategi dan caranya itu tidak berhasil untuk menembus pertahanan.
ya dari Australia. Tetapi apakah Sinteyong akan menggunakan strategi yang sama? Menurut saya juga tidak. Tetapi apa yang jadi keunggulan saat melawan Australia, menurut saya itu patut untuk dipakai. Masalahnya seperti ini, ketika semuanya sudah buntu ya, lemparan Pratama Arhan dan juga Elkan Bagot ditaruh sebagai striker itu sebagai umpan kunci dari timnas Indonesia. Ya, bahkan pada saat melawan Jepang pun ya, dengan sundulan Elkan Bagot yang mampu mengecoh Jepang ya, baik Jepang ya, mampu dimanfaatkan oleh Sandy Walsh. Nah, artinya ini adalah bagian dari strategi dan melawan negara-negara yang memiliki postur tinggi seperti Australia ya. Elkan Bagot dengan kemampuan, ketenangan dan fisikalnya ya, ini menurut saya bisa untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Tapi ya, kita hanya bisa melihat dari data dan juga statistiknya dalam kurun waktu 2 bulan ini. Kita tidak bisa melihat apakah Elkan Bagot benar-benar akan menjadi pilihan utama oleh Coach Sinteyong ya. Karena kalau kita bahas mengenai masalah kemarin, kalian juga sudah tahu lah apa yang terjadi kepada Elkan Bagot. Tetapi yang jelas saya berharap di sini bahwa apa yang terjadi kepada timnas Indonesia ini akan bisa dikatakan sebagai ujian lah, ujian dan juga proses karena memang saat ini timnas Indonesia sedang membentuk ya skuad yang sangat mendalam. Nah, kemudian mungkin ya jika Elkan Bagot ini tidak bisa bergabung bersama timnas Indonesia, jelas timnas saat ini akan mengandalkan beberapa back ya, back tambahan ya seperti sosok Jay Ijes ya. Kemudian juga ada beberapa pemain lain seperti Patinama mungkin ditaruh di sisi kiri, kemudian juga Sandy Walsh ataupun Rizky Ridho bisa diturunkan ya, berdampingan ya di sisi kanan ada Rizky Ridho, kemudian di atasnya itu mungkin menurunkan Sandy Walsh ya, dan menyadangkan Asnawi Mangku Alam. Kemudian di tengah itu nanti akan ada kontribusi antara Tom Haye dan juga Nathan Cho ya, karena memang Justin Hubner ini absen. Nah mungkin strategi seperti itu dan menerapkan formasi tidak bertahan, tetapi ketika memang diserang itu akan menggunakan formasi 4 back. Tetapi kalau memang permainannya normal, Indonesia saya sangat yakin akan memainkan dengan formasi 3 back seperti biasanya. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus ya. Tak terlepas dari problematika kan Bagot. Ya menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus untuk timnas Indonesia. Apapun yang sudah menjadi keputusan pelatih, kita tidak bisa mengkritik ya karena hak penuh 100% itu ada di tangan pelatih. Tetapi dalam hal ini ya konteks dari statistik ya dan juga beberapa penampilan memang ya harus diakui Elkan Bagot itu sangat luar biasa dalam kurun waktu 2 bulan terakhir dan dari segi fisikal dan juga bagaimana mentalnya untuk 2 bulan ini ya Elkan Bagot sangat cocok untuk menjadi bagian timnas Indonesia lagi. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Elkan Bagot ini? Apakah kalian yakin dirinya nanti di tanggal 5 ya ataupun di awal bulan September ini dia akan dipanggil oleh Shin Tae-yong? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.